Hai, hari ini gue mau nge-review salah satu fitur yang keren banget yang ada di Bibit dan gue baru tahu ini sekitar 1 bulan lalu dan ya udah langsung gue cobain dan gue mau kasih tahu pengalaman gue tentang fitur ini. Mungkin buat kalian yang belum tahu, nama fiturnya adalah Bibit Bareng. Jadi secara singkat, fitur ini tuh untuk ngebuat lu dan teman lu, keluarga lu, atau pacar lu untuk mencapai suatu tujuan finansial tertentu. Jadi contohnya, di sini gue udah buat salah satu tujuan baru, yaitu adalah dana bersama. Ya dari gambarnya bisa tahu lah ya ini buat apa. Jadi di sini gua buat satu goal baru, dana bersama bareng sama cewek gua. Tujuannya yaitu adalah 200 juta. Dan di sini gua tujuannya untuk 2 tahun lagi. Jadi bulan Desember 2023 atau November ya. Ya pokoknya sekitar segitulah ya. Nah, jadi di sini tampilannya seperti ini, bener-bener simple banget. Sekarang total saldo yang ada di sini adalah 12.029.540, di mana kontribusinya itu bisa lihat di sini, gua 10 juta sekian dan cewek gua 2 juta sekian. Dan ini adalah enaknya dari si Bibit Bareng. Jadi lu nggak perlu nih ngitung-ngitungin kepisah-pisah gitu ya. Gua nabung sendiri, temen lu nabung sendiri gitu, terus lu hitung-hitung sendiri. Dengan ada fitur ini, lu bisa nabung secara bebas mau kapanpun dan bisa dipantau sama siapa aja yang masuk ke dalam Bibit Barengnya tersebut. Jadi di sini ada seluruh transaksi nih yang pernah terjadi di Bibit Bareng itu. Jadi di sini gue pernah top up misalkan nih ya, ada 2,5 juta, 2,5 juta, cewek gue udah masukin 500.000, ada masukin 1,5 juta dan sebagainya. Jadi situ bener-bener ke-track gitu dan lu udah tau lah, lu udah mencapai berapa persen tujuannya. Begitu sih menurut gua. Dan cara buatnya gampang banget. Gua contohin aja cara buatnya. Jadi untuk fitur Bibit Bareng ini nggak bisa dilakuin di dana tabungan dan dana pensiun. Karena kalau dana tabungan dan dana pensiun kan itu lebih ke pribadi ya. Jadi lu mesti buat portofolio baru dulu. Misalkan lu mau jalan-jalan deh, paling gampang ya. Misalkan lu mau jalan-jalan, ini nih, liburan ke Bali. Terus harus berapa uang yang terkumpul, misalkan 30, ke Bali itu berapa duit ya? 20 juta deh. 20 juta di tahun 2022 mungkin, Lebaran bulan 6 mungkin, Juni. Nah, di sini kalian bisa pilih pakai robo atau pilih sendiri. Ini terserah kalian aja mau pakai mana, kalau gue sih lebih suka pilih sendiri. Karena gue pun nabung juga pilih sendiri, nggak pakai robo gitu ya. Di sini gue pilih dana sendiri, dan langsung ketulis nih, jumlah yang harus dikumpulkan itu 20 juta. Terus, kalian kalau misalkan mau nginvite orangnya, tinggal pencet di pojok kanan atas nih, pojok kanan atas. Nah, langsung keluar fiturnya, Bibit Bareng. Kelola bareng, undang dan kelola investasi kamu, keluarga, teman, dan anak kamu. Capai tujuan bareng, aman dan terkontrol. Terus sekarang pertama jadikan Bibit ini, Bibit Bareng, dan sekarang undang teman. Nah, ini terserah kalian mau undang siapapun. Jadi contoh di sini gue mau undang siapa aja, tinggal pilih, misalkan pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Jangan deh, gue pilih salah satu aja lah. Misalkan gue pilih salah satu aja nih ya. Terus gue submit. Nanti tuh bakal masuk ke notifikasi orang tersebut. Nah, nanti setelah dipilih atau di-approve gitu ya sama yang diundang, baru deh. Jadi ke kontrol tuh, ke track masing-masing tuh udah nabung berapa, masukin berapa, dan tanggal berapa, kayak gitu. Jadi bener-bener gampang banget kan, dan setelah udah selesai, dan ya udah kalian tinggal investasi kayak biasa, top up kayak biasa, kalau mau masukin kayak biasa, kalau mau jual juga bisa kayak biasa, gitu. Terus kalau misalkan nih, tahun 2022 ternyata nggak bisa ke Bali nih, ke cancel gitu ya. Terus ya udah, nih Bibit Barengnya mau diapain? Dan itu bisa dibubarin aja. Jadi kalau misalkan dibubarin, ini tuh langsung bubar. Jadi nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya ini dibubarin, ya udah ininya bubar, terus portofolionya bisa langsung dihapus saja. Di sini edit, terus tinggal hapus portfolio. Hapus. Dan selesai deh, portfolionya udah nggak ada lagi. Terus pertanyaannya, dananya itu kemana? Apakah jadi dibagi 2 atau gimana gitu? Jawabannya gampang. Dananya itu di sini nggak jadi satu, melainkan tuh tetap sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan gue taruh di sini contoh ya, gue taruh 10 juta, terus cewek gue taruh 2 juta.
Kalau misalkan ini gue bubarin, yang balik ke gue itu ya tetap 10 juta. Dan cewek gue tetap 2 juta. Jadi nggak dibagi atau dipecah-pecah. Jadi sesuai yang di top up aja. Karena ini tuh milik pribadi gitu. Nggak digabungin. Cuma tampilannya atau ke lacaknya itu untuk dana bersama gitu. Terus kalau misalkan mau tarik gitu ya, bisa nggak gue tarik lebih yang dari gue taruh? Jawabannya nggak bisa. Jadi contoh di sini gue punya 10 juta, gue nggak bisa nih tarik 12 juta. Walaupun total saldonya itu ada 12 juta, karena yang gue taruh di sini cuma 10 juta. Jadi ya kepemilikan gue cuma 10 juta, dan nggak bisa ditarik lebih dari itu. Jadi enaknya bibit bareng menurut gue yang pertama, total perhitungan dari duitnya itu langsung jadi satu. Jadi lu nggak perlu lagi nih tambah-tambahin dari gue, misalkan gue 10 juta, lu 10 juta, terus orang ketiga 10 juta, baru dihitung gitu ya. Kan ribet ya. Terus rada lupa gitu, nggak bisa kita ngingetin, lu udah nabung belum bulan ini, lu udah nabung belum bulan ini. Tapi kalau pakai bibit bareng ini, semua transaksi tuh kelihatan, dan jadi kalau misalkan ada bulan ini yang belum nabung, atau nabungnya lebih sedikit gitu ya, kita tuh bisa ngingetin temen atau keluarga atau siapapun yang ikut di bibit bareng ini, lu belum nabung sini nih bulan ini, lu belum nabung nih bulan ini. Jadi bisa saling ngingetin lah kayak gitu. Dan overall ya udah sih gini doang, dan menurut gue ini bagus lah, daripada kepisah-pisah mendingan digabungin. Kekurangannya menurut gue sekarang gue belum ketemu kekurangannya, karena ini kan tujuannya buat nge-track aja ya. Sama-sama taruh duit, tujuannya apa, berapa duit, sampai kapan, dan ya udah habis itu tinggal disiapin aja deh setiap bulannya mau ditabung berapa, kayak gitu. Jadi belum ada kekurangan sih menurut gue. Oh ya, terus kalau misalkan di porto kalian tuh pengen dipindahin gitu ya, misalkan kayak dari dana tabungan mau dipindahin ke bibit bareng tuh juga bisa. Contoh di sini gue ambil dari dana tabungan gue mau pindahin portofolio, terus gue pilih ke dana bersama juga bisa. Jadi benar-benar fleksibel ya. Dan sebaliknya, dari dana yang bibit bareng ini, gue mau pindahin pun juga bisa. Jadi selayaknya portofolio biasa aja. Cuma bedanya, kalau di sini tuh transaksi kita bisa kelihatan sama temen yang masuk ke dalam bibit bareng, kayak gitu. Jadi menurut gue ini bener-bener efisiensi buat lu yang punya tujuan bareng sama temen, keluarga atau pacar atau suami istri, ya terserah itu. Jadi bisa sama-sama saling ngontrol. Kalau misalkan ada yang belum nabung atau duitnya nggak ada gitu ya, bisa saling ngingetin. Ya, segitu aja sih buat si bibit bareng. Semoga dengan ada fitur ini semakin rajin ya nabungnya. Jadi sama-sama tahu setiap bulan terus nabung berapa, dan makin rutin, makin konsisten buat nabung. Kayak gitu. Oke, segini buat video kali ini. Thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.